Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan menggebu-gebu hatinya, sudah tidak tahan harus segera ketemu kamu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang hatinya sedang menggebu-gebu ingin segera ketemu denganmu ya. Seperti apa energinya? Okey teman-teman, dengan kemunculan Queen of Swords. Wow, ini berbicara mengenai sebuah keputusan ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang sebenarnya sudah memutuskan untuk ketemu kamu dengan segera. Seseorang yang tidak mahu lagi menunda pertemuan empat mata ini. Teman-teman, ini mungkin beberapa di antara dia ini ya merupakan seorang janda atau duda, ataupun seseorang yang sudah berpisah dengan pasangannya ya. Atau mungkin jika ini tidak melibatkan pasangan sah, seseorang yang berpegang kepada prinsipnya. Orang ini sangat jujur dari segi perasaannya dengan kamu, dan seperti sudah ada sebuah keputusan yang diambil atau diputuskan di sini ya, iaitu untuk segera ketemu denganmu. Maka teman-teman, energi seseorang yang tidak akan menunda lagi untuk bertemu dengan kamu ya. Nah ini teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, entah menarik energi seorang janda atau duda ya. Kemunculan The Page of Pentacles menggambarkan energi yang banyak dicurahkan ke arah pekerjaan. Teman-teman, mungkin sebelum ini dia mungkin sempat menunda kamu atas alasan-alasan pekerjaannya. Mungkin ada yang baru merintis ya, orang yang sangat rajin terlalu berfokus ke arah pekerjaannya. Tetapi detik ini teman-teman, dia benar-benar mencari cara untuk tidak menunda lagi dan bertemu dengan kamu ya. Beberapa di antara dia yang lain mungkin seseorang yang usianya jauh lebih muda dari usiamu ya. Beberapa sahaja teman-teman. Teman-teman, sosok ini orang yang boleh dikatakan sudah lama ya menantikan sebuah kesempatan atau menunggu terlalu lama untuk bertemu dengan kamu. Mungkin tidak diekspresikan melalui perasaannya. Menurut kamu dia ini dingin banget, cuek banget ya, keras banget. Tetapi apa yang tidak kamu tahu, dia memendam sebuah perasaan yang cukup mendalam terhadapmu. Teman-teman, sosok ini orang yang berpegang kepada prinsipnya. Mungkin banyak prioritas yang perlu diutamakannya, orang yang sangat sibuk bekerja. Orang ini sangat fokus ke arah pekerjaannya dan tidak suka bermain-main sewaktu bekerja. Maka jikalau ada prioritas seperti itu yang akan diutamakan. Nah, ini kan gabungan ketiga kartu ini ya. Maka dia sudah pun mencapai sebuah keputusan untuk tidak lagi menunda kamu dan ingin bertemu kamu dengan segera. Kerana ada sebuah penantian di sini. Waktu yang sudah lama menanti, sudah lama menunggu ya, membuatkan dia tidak mahu menunda lagi. Dia tahu teman-teman, kamu sudah cukup bersabar untuk mewujudkan sebuah pertemuan empat mata dengannya. Energinya orang yang sangat berfokus ke arah pekerjaan. Orang yang sangat mengutamakan kerjanya. Seperti itu ya. Mungkin ada banyak prioritas yang lain seperti itu ya. Orangnya agak sibuk. Teman-teman, dengan kemunculan Three of Swords, ini menggambarkan energi miscommunication atau kesalahfahaman di antara kamu dan dia. Dalam arti kata lain teman-temannya, kerana terlalu banyak penundaan sehingga membuatkan kamu mungkin sempat sakit hati, salah faham terhadapnya. Teman-teman, ini energi seseorang yang tidak mahu menunda lagi atau menyakiti kamu dengan lebih jauh lagi ya. Maka dengan kemunculan kartu ini teman-teman, dia tidak mahu lagi seperti berlanjutan mewujudkan situasi di mana kamu mungkin membatasi komunikasi, tidak berkomunikasi dengannya, kerana teman-teman, kamu inginkan sebuah pertemuan nyata, bukan sekadar berkomunikasi tetapi bertemu secara empat mata. Saya menarik energi seseorang yang sudah banyak kali menghampakan harapan di hatimu untuk bertemu ya, seperti itu. Kita lihatkan lagi di sini ya. Maka dia tidak mahu lagi menghampakan harapan di hati kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Empress. Wow, ini teman-teman, kartu The Emperor bertemu dengan kartu The Empress. Menarik seperti energi berpasangan ataupun energi soulmate ya. Teman-teman, walaupun dia ini dingin banget, cuek banget ya, seolah-olah tidak mengekspresikan perasaan cintanya kepada kamu, tidak pandai berkomunikasi ya, tetapi jauh di dalam hatinya, teman-teman, dia sudah menganggap kamu segala-galanya bagi dirinya.
kamu ini seperti ratu dan raja di hatinya, tetapi kerana kartu ini memisahkan kalian berdua ya, Three of Swords. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri ya. Apakah mungkin ada keterlibatan pihak lain atau dia sempat menyakiti kamu tanpa disengajakan. Ada kondisi teman-teman dia sempat mengecewakan hatimu dan tidak memenuhi sesuatu yang kamu inginkan. Tetapi dalam kondisi cuek, kondisi yang seperti tidak pandai membujuk hatimu, teman-teman dia tetap setia dari segi perasaannya kepada kamu ya. Cuman teman-teman, energi seseorang yang tidak pandai mengekspresikan rasa cintanya kepada kamu dan bahkan kata-katanya sering menyakitimu. Nah, ini kan orangnya sangat keras ya, seorang kaisar, tidak pandai memujuk rayu hatimu. Maka ada kata-katanya yang sangat menyakiti kamu, membuatkan kamu tidak yakin akan perasaannya yang sebenarnya. Seperti itu ya, mewujudkan kesalahfahaman yang tidak perlu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Three of Wands, nah ini timbul sebuah perencanaan untuk segera bertemu dengan kamu ya, sesuatu yang sudah dinanti-nantikan. Maka teman-teman, ini mungkin melibatkan hubungan jarak jauh, long distance relationship, atau mungkin ya jika kalian sedang terpisah detik ini, saya menangkap gambaran dia benar-benar ingin merealisasikan sebuah pertemuan empat mata denganmu. Teman-teman, angka 3 ini berulang ya. Saya tidak tahu apakah ini hubungan yang melibatkan pihak lain ataupun tidak. Itu kalian sesuaikan sendiri ya. Bukan setiap pembacaan akan melibatkan orang lain, tetapi itu kalian masing-masing sudah pun tahu ya. Apakah ini memang melibatkan keterlibatan pihak ketiga ataupun tidak. Teman-teman, bagi memudahkan penjelasannya, dia memang sedang merencanakan sebuah pertemuan segera dengan kamu. Kerana ini sudah tertunda-tunda. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Mengapa hatinya menggebu-gebu ingin segera ketemu denganmu ya? Mengapa hatinya menggebu-gebu ingin segera ketemu denganmu? Dari tadi teman-teman, saya juga sempat merasakan ya, kesulitan untuk dia bertemu dengan kamu. Maka ini menjelaskan tiga kartu terakhir ini ya, mengapa ada banyak hal, banyak situasi di mana dia sempat menyakiti kamu. Seperti saya sempat merasakan di hati ya, bukan mudah untuk dia bertemu dengan kamu. Ada kesulitan di sini. Maka dia selalu disalah mengertikan. Memang ada kesulitan untuk bertemu dengan kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan. Mengapa hatinya menggebu-gebu ingin segera ketemu denganmu? The High Priestess. Wow, ini teman-teman ya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang dirahasiakan. Hanya kamu dan dia sahaja yang bisa merasakannya. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan ya, sesuatu yang sangat misterius, sesuatu yang disembunyikan, hanya kamu dan dia sahaja yang tahu. Maka ini seolah-olah membackup ya, apa yang saya jelaskan barusan tadi. Teman-teman, ini seperti penantian yang sudah cukup lama ya. Dia memang ingin ketemu dengan kamu tetapi tidak dapat segera dilakukan. Seperti entah di sini melibatkan cinta yang sembunyi-sembunyi, hanya kamu dan dia sahaja yang tahu, atau teman-teman ada perasaan yang seperti merasa tidak tentu ya, perasaan bersalah, sehingga sesuatu ini membuatkan dia tergerak dengan begitu cepat ingin bertemu dengan kamu ya. Ada perasaan yang disembunyikan, perasaan bersalah membuat atau men-trigger hatinya sehingga menjadi menggebu-gebu ingin segera bertemu dengan kamu ya. Ini melibatkan cinta yang disembunyikan, cinta yang didiamkan, seperti hanya kamu dan dia sahaja yang tahu ya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, kita lihatkan satu kartu dari pihak kamu pula ya. Seperti apa harapan hatimu ke dia saat ini? Seperti apa harapan hatimu ke dia saat ini? Apakah kamu masih mengharapkannya ataupun tidak ya? Kita lihatkan energi apa saja. Okey teman-teman, dengan kemunculan Four of Swords, wow, ini menggambarkan energi kamu yang udah capek, udah lelah. Teman-teman, dia mungkin menggebu-gebu ingin ketemu kamu ya, tetapi kamu udah sangat capek, sangat lelah untuk berdepan dengan situasi ini. Bahkan mungkin juga beberapa di antara kalian di sini ya, sempat sakit ya, tidak dapat melelapkan waktu di waktu malam ya, tidak dapat melelapkan mata di waktu malam dan sulit tidur ya, selalu memikirkannya. Dan bahkan beberapa yang lain semakin merindukannya dan sempat merasakan seolah-olah diabaikan dan ditinggalkannya. Nah, ini melibatkan energi kamu yang merasakan mungkin ada silent treatment, mungkin sedang di ghosting, sedang silent treatment atau diabaikan. Kamu sempat merasakan seolah-olah kamu ditinggalkan pergi olehnya.
Beberapa yang lain merasakan capek banget, lelah banget untuk berdepan dengan situasi ini. Teman-teman maafkan saya ya, agak berisik videonya ya. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, ini kemunculan Three of Wands sekali lagi ya, yang mengindikasikan seseorang ini benar-benar ingin merealisasikan pertemuan empat mata dengan kamu dengan segera. Beberapa di antara dia yang mungkin sempat menunda, nah ini teman-teman melibatkan energinya yang seperti jikalau tidak terlalu jauh-jauh banget ya, saya merasakan energinya yang seperti seolah-olah masih lagi memantau kamu dari kejauhan ya. Saya menangkap energinya yang mungkin spying on you, memantau kamu seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Teman-teman, kerana kartu ini muncul 2 kali, maka ini mungkin menarik seseorang yang berzodiak Aries, Sagittarius dengan kuat ya. Tetapi kartu dari pihaknya ini melibatkan zodiak Cancer. Sementara kartu dari pihak kamu ini menarik zodiak Libra. Seperti itu ya. Kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti, tetapi saya bacakan sahaja ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang ingin memberikanmu sebuah kejutan di saat bertemu empat mata denganmu ya. Seperti apa ciri-cirinya? Seseorang yang ingin memberikan kamu sebuah kejutan di saat bertemu denganmu. Dia ini siapa? Kita lihatkan. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Pentacles. Saya menangkap seseorang yang boleh dikatakan agak keras kepala. Orang ini sangat ego, mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Teman-teman, kemunculan Queen of Pentacles menggambarkan dengan jelas ya, baik seorang wanita atau seorang pria, orangnya sangat setia. Orangnya sangat mencintai kamu, tetapi sengaja tidak menunjukkannya. Tidak mahu terlihat terlalu mengharapkan kamu, tidak mahu terlihat mengejar kamu, tetapi jauh di dalam perasaannya. Nah, ini kan sikapnya yang agak keras kepala, sikapnya yang agak ego, membuatkan dia menyembunyikan segala-galanya. Tetapi apa yang tidak kalian tahu, dia sangat mencintaimu. Nah, itu ciri-ciri orangnya ya, tetapi terlalu ego untuk mengakuinya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Five of Clubs menggambarkan detik ini ya, mungkin ada kesalahfahaman, konflik yang sedang terjadi, membuatkan beberapa di antara kalian mulai berundur, mendiamkan dan tidak berkomunikasi. Nah, kamu lihat ya, kamu yang udah capek, di sini kartu dari pihaknya The High Priestess. Nah, ini mungkin ada kondisi saling diam-diaman kerana sedang berkonflik. Seperti mungkin teman-temannya ada kesalahfahaman, communication breakdown yang membuatkan kalian berdua sama-sama menarik diri. Entah kamu yang udah capek, dia juga turut mendiamkan untuk melihatkan responnya kamu ya. Maka teman-teman di sini dengan kemunculan Five of Clubs menggambarkan energi seseorang yang sedang berkonflik dengan dirimu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Four of Spades. Nah, ini teman-teman mungkin ya ada seseorang yang sedang lagi dalam perjalanan. Mungkin pekerjaannya membutuhkan dia untuk melakukan banyak perjalanan ya ke sana sini. Mungkin di saat kamu mendengarkan readingan ini dia masih lagi dalam perjalanan. Mungkin teman-teman untuk menghantar barang, untuk melakukan sebuah pekerjaan ya, atau mungkin kalian sempat bertemu di dalam sebuah perjalanan. Tidak ada kebetulannya. Mungkin sewaktu kamu sedang berlibur dalam perjalanannya, mungkin juga ke tempat kerja, kalian sempat bertemu seperti itu ya. Beberapa yang lain teman-teman ini mungkin melibatkan seseorang yang keberadaannya sedang jauh dari kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ciri-ciri yang lainnya. Kemunculan Three of Spades. Nah, ini teman-teman, kemunculan kartu ini 2 kali ya. Maka tidak dapat dinafikan lagi mungkin ada keterlibatan pihak ketiga. Teman-teman, apabila munculnya pihak ketiga ini tidak semestinya melibatkan pasangan sah ya. Ini mungkin melibatkan orang masa lalunya, orang yang berada di samping kamu, atau teman-teman melibatkan keterlibatan keluarga seperti itu. Tetapi kerana perkataannya infidelity, nah ini teman-teman, mungkin keterlibatan orang lain atau pasangan sah di sini ya. Nah, kamu lihat ya, di antara kamu dan dia masih ada bayang-bayang orang lain. Maka kalian sesuaikan sendiri. Apakah hubungan ini hanya melibatkan kamu dan dia, atau mungkin tanpa pengetahuan kamu ada orang lain yang tidak kamu tahu ya. Teman-teman, abaikan kartu ini jika menurut kamu memang tidak ada keterlibatan pihak lain. Kartu ini muncul 2 kali tepat di tempatnya. Maka tidak ada kebetulannya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lainnya. Atau mungkin teman-teman ya,
Ini mengindikasikan seseorang yang masih lagi dihantui dengan orang masa lalunya. Bayang-bayang dari orang masa lalunya. Seperti itu ya. Kemunculan kartu Eight of Hearts. Teman-teman, beberapa di antara dia ini boleh dikatakan orang yang pernah meninggalkan kamu ya. Saya menangkap gambaran seperti mungkin pernah pergi dari hubungan ini dan kemudiannya kembali lagi untuk memberikan kamu sebuah kejutan. Nah, di sini ada perkataan surprise. Seperti tema di readingan hari ini ya. Ada yang akan memberikan kamu kejutan di pertemuan empat mata ini nanti. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran mungkin dia kembali untuk memberikan kamu hadiah, memberikan kamu kejutan-kejutan tertentu yang tidak kamu duga. Tetapi dari tadi saya sempat merasakannya, beberapa di antara dia pernah pergi dari koneksi ini. Mungkin sempat menarik diri, berundur atau mendiamkan kamu ya. Kita lihatkan ciri-ciri yang lain. Kemunculan Nine of Clubs. Ini menggambarkan energi seseorang yang sempat merasakan walaupun dia bertahan, hubungan kalian tetap gagal. Dia sempat menyakiti kamu, sempat kandas dalam sebuah koneksi atau merasakan setakat ini tidak berhasil untuk meyakinkan kamu akan perasaannya. Maka di sini mungkin ada kondisi di mana kalian saling menghindar detik ini ya. Teman-teman, dia benar-benar merasa gagal untuk meyakinkan kamu agar kamu tetap stay di koneksi ini. Teman-teman, beberapa di antara dia yang lain merasakan sudah pun menyakiti hati kamu ya. Maka kalian ambil kartu yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, anda dedak di sini kemunculan Princess of Club ya, yang menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya mungkin beberapa di antara dia. Orang yang belum siap untuk berkomitmen denganmu, masih lagi mempelajari kamu, masih lagi kepoin banget ya untuk mengenali hati budimu, tetapi belum siap untuk berkomitmen. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang masih lagi mengambil waktunya untuk mendalami hubungan ini dengan sedalam-dalamnya. Maka mungkin kalian di sini yang agak terburu-buru ya untuk seperti mengetahui apakah dia ini serius menjalankan koneksi ini dengan kamu sementara dia masih lagi mengambil waktunya. Maka jikalau kamu merasakan dia ini tidak serius, sebenarnya teman-teman, dia tidak mahu terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Daripada orang ini memang banyak penundaannya. Nah, ini kan berbicara mengenai Princess of Club atau Page of Sword ya. Maka orang ini akan selalu menunda kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia yang lain, ini sama ada menarik energi seseorang yang seumuran, lebih tua, Queen of Pentacles, atau orang yang lebih muda dari kamu ya. Teman-teman, kita gunakan kartu ini sekali lagi ya. Kita cuba lihatkan. Mengapa hatinya menggebu-gebu ingin ketemu kamu? Mengapa hatinya menggebu-gebu ingin ketemu kamu ya? Okey teman-teman, dengan kemunculan The Hermit, kerana orang ini sebenarnya sudah lama menarik diri, sudah lama mendiamkan kamu, dan bahkan beberapa di antara kalian mungkin sempat lost kontak ya. Teman-teman, ini orang yang sudah lama pergi dari kamu, menyendiri ya, tidak berkomunikasi, tidak mengabari, dan seperti sudah lama tidak ada pertemuan di antara kalian berdua. Maka ini menjelaskan mengapa seseorang ini pada akhirnya keluar daripada tempat persembunyiannya, keluar daripada perenungannya yang cukup mendalam. Teman-teman ada perasaan yang merasakan sunyi dan sepi ya. Maka ini apabila dia sudah pun introspeksi diri, berhasil healing, melihat segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya, dia menemukan solusinya. Dan jawapannya adalah mencari jalan pulangnya ke pangkuanmu. Maka ini mengindikasikan energi seseorang yang sudah lama mendiamkan kamu ya. Atau mungkin tidak ada pertemuan di antara kamu dan dia. Nah, ini melibatkan teman-teman, jika ini menarik energi hubungan masa lalu, kalian mungkin sudah lama tidak bertemu ya. Mungkin memakan tahunan seperti itu ya. Kita lihat lagi, mengapa hatinya menggebu-gebu ingin ketemu kamu. Selain daripada itu teman-teman, kartu The Hermit juga mengindikasikan banyak pertanyaan di pikiran dan hatinya yang tidak terjawab. Orang yang sempat bertanya-tanya, apa kabar kamu sekarang? Mungkin apakah yang ingin kamu lakukan ke depannya untuk menemukan jawapan-jawapan kepada pertanyaan-pertanyaannya. Maka teman-teman, dia seperti menuju pulang ke kamu ya. Okey, kita lihatkan lagi. Okey teman-teman, selain daripada itu, beberapa di antara dia yang mungkin sempat seperti melepaskan koneksi ini ya, ingin kembali untuk membuka lembaran baru, ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, kerana ini seperti memberikan nafas baru kepada dirinya. Teman-teman, dia sangat excited ya.
Jikalau orang ini sempat menarik diri, sudah cukup lama tidak ketemu kamu atau tidak pernah bertemu denganmu, apatah lagi ya sempat lost contact, wow, dia seperti sedang berlari menuju kamu ya. Seperti benar-benar ingin mewujudkan sesuatu yang baru. Kerana ada perasaan kebahagiaan, perasaan nyaman yang luar biasa yang dirasakan di hatinya kepada kamu. Kerana beberapa di antara dia ini orang yang benar-benar tulus mencintaimu sejak sekian lama. Teman-teman, jika ini menarik energi hubungan baru, maka ini menjelaskan ya mengapa dia begitu excited, bahagia banget, ingin segera bertemu dengan kamu ya. Seperti itu. Okey teman-teman, kemunculan The Tower ini akan terjadi secara tiba-tiba. Tanpa kamu duga, tanpa dia duga, tanpa direncanakan. Teman-teman, seperti ada sesuatu yang memicu hatinya untuk bertemu kamu dengan segera. Untuk membangun sebuah hubungan ataupun memperbaiki sebuah hubungan yang sempat hancur. Nah, ini kalian sesuaikan ya. Jikalau dia pernah menyakiti kamu atau mungkin ada perencanaan yang gagal, teman-teman, dia ingin memperbaiki kondisi itu ya. Maka pertemuan empat mata di antara kamu dan dia ini akan terjadi secara tiba-tiba. Teman-teman, tiba-tiba saya terlihat kepada tanggal atau angkanya ya. Ada tanggal 16 di sini. Tidak ada kebetulannya. Mungkin menangkap tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau mungkin tanggal-tanggal tertentu. Tanggal kalian berpisah contohnya. Ini kan kartu The Tower, sesuatu yang sempat hancur. Mungkin teman-teman kamu dan dia berpisah di tanggal ini contohnya. Maka ada kenangan di sini. Setiap kali tanggal ini muncul, teman-teman, dia tahu ya, dia sudah pun menghancurkan harapan di hatimu. Maka setiap kali ini hancur, nah ini kan diletakkan bersebelahan The Fool. Seseorang ini ingin kembali mending, memperbaiki kondisi ini ke depannya. Mencari celah, mencari kesempatan di saat kamu tidak menduga. Untuk kembali mengejutkan kamu. Nah, ini juga merupakan sebuah kejutan ya, yang akan terjadi secara tiba-tiba. Kamu lihat kartu di atasnya, traveling. Seseorang yang sedang traveling menuju ke arah kamu tanpa kamu duga. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman ya. Mengapa hatinya menggebu-gebu ingin ketemu kamu. Nah, ini kan seseorang yang pernah pergi dari kamu. Kamu lihat teman-teman, kartunya begitu sinkronnya. Kemunculan kartu The Tower, The Traveling, kartu Eight of Hearts, dan di sini ada Eight of Cups. Maka teman-teman, dia sedar ya, dia pernah pergi dari kamu, pernah mengecewakan harapan di hatimu. Maka ingin kembali membina fondasi itu kembali ya. Sesuatu yang pernah hancur, kini teman-teman dia ingin seperti memperbaharui hubungan kalian. Ingin renewal hubungan ini ya. Maaf ya teman-teman, saya agak terganggu ya dengan bunyi yang agak bising di luar. Teman-teman, please bear with me. Walaupun ada bunyi bising, cuba fokuskan ke arah suara saya ya. Bukan kalian saja yang terganggu. Fokus saya juga agak terganggu kerana kondisi yang agak berisik ini ya. Okey teman-teman, Eight of Cups menggambarkan kesedaran di hatinya yang pernah pergi meninggalkan kamu, mengecewakan kamu di tanggal 16. Seperti yang saya jelaskan di kartu awal ini ya. Kartu The Tower yang bersebelahan dengan kartu Eight of Cups. Seseorang yang sempat pergi dari kamu tanggal 16. Tidak ada kebetulannya. Maka teman-teman, ini membuatkan hatinya menggebu-gebu ingin segera ketemu dengan kamu ya. Okey teman-teman, kemunculan Five of Wands. Nah, ini kan seperti ada pertelingkahan di antara kalian berdua. Mungkin sempat bertengkar ya dengan satu sama lainnya, atau ini melibatkan kompetisi. Teman-teman, jikalau hubungan ini melibatkan kompetisi dari pihak lain, maka wajarlah dia ingin segera ketemu dengan kamu untuk memenangkan hatimu. Terlihat seperti ada sebuah perjuangan ya. Energi lain yang sempat saya rasakan, jikalau kalian sempat berkonflik, dia sempat menyakiti kamu, teman-teman, dia benar-benar ingin kembali memperbaiki kondisi ini ya. Maka dia ingin datang seperti sebuah kejutan. Kita lihatkan lagi ya, mengapa hatinya menggebu-gebu ingin segera ketemu kamu. Teman-teman, untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih positif. Mencari sebuah celah, mencari sebuah kesempatan untuk memperbaiki segala kesilapan dan kesalahannya terhadap kamu. Teman-teman, seperti energinya yang masih lagi ingin seperti kembali mengejar kamu ya. Dulu mungkin kamu yang mengejarnya. Tetapi detik ini teman-teman, sosok ini mencari sebuah peluang, kesempatan untuk memperbaiki kondisi hubungan ini ke arah yang lebih positif. Kerana jauh di dalam hatinya, dia sedar, walaupun dia mungkin gagal sempat menyakiti kamu, ada perasaan seperti kalian sebenarnya sudah ditakdirkan.
Maka teman-teman, dia tahu ya, walaupun dia sempat pergi, dia kembali lagi ke pangkuan kamu. Nah, ini jikalau kalian ya sudah berjodoh, ditakdirkan, ini tidak akan ke mana-mana. Teman-teman, perjuangan ini sangat hebat ya. Mungkin sempat menyakiti kamu dengan sedalam-dalamnya, tetapi itu tidak berarti yang sudah ditakdirkan untuk kamu akan pergi selama-lamanya. Maka kemunculan Wheel of Fortune ada perbaikan. Perbaikan ke arah sesuatu yang sangat positif, teman-teman ya. Orang yang mencari kesempatan untuk kembali mendapatkan kamu. Okey teman-teman, under the deck this, wow, kalian mendapat kartu ini 3 kali guys. 3 kali ya, kartu ini muncul sebagai kartu under the deck-nya. Teman-teman, dia benar-benar berencana ya. Sangat berharap akan diberikan kesempatan untuk kembali mendekati kamu atau mendekati kamu ya jika ini hubungan baru. Dia benar-benar sudah memantau situasi kamu, entah memantau social media kamu, memantau kamu dari kejauhan dan menantikan sebuah perfect timing yang tepat untuk bertindak. Teman-teman, angka 3 ini sudah muncul berkali-kali. Maka teman-teman mungkin juga menarik tanggal lahir seseorang yang tanggalnya 3, atau ini mungkin menarik tanggal lahir kamu ya, atau mungkin bulan Mac teman-teman ya, bulan 3, seperti itu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di readingan kita hari ini. Waduh teman-teman, bunyi bising ya, kerana rumah saya sedang direnovasi, sangat mengganggu ya. Bukan saja mengganggu kalian, tetapi juga mengganggu konsentrasi saya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, zodiak terkuat yang mendominasi bacaan kita. Ini muncul zodiak Cancer, Aries, Taurus, Sagittarius. Aries sangat kuat di sini teman-temannya, ada 2 Aries dan juga Aquarius dan Virgo. Nah, ini berdampingan. Aquarius Virgo, Virgo Aquarius, Aquarius Aries, Aries Aquarius. Tidak ada kebetulannya. Dan juga didampingi dengan zodiak Libra, Taurus sekali lagi, Libra sekali lagi. Wow, di sini banyak Libra guys. Aries sekali lagi, Leo, Pisces. Dan kita lihatkan zodiak yang berdampingannya. Tetapi bagi kalian yang mungkin merasakan this is a waste of time, kalian boleh skip bahagian ini ya. Kita lihatkan. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Aries sekali lagi, Gemini, Leo, Scorpio, Sagittarius, Virgo dan juga zodiak Libra. Okey teman-teman, sudah banyak zodiak yang dibacakan ya. Kita cuba lihatkan di sini, kira-kira kejutan apa yang akan dia berikan padamu melalui pertemuan ini. Teman-teman, saya akan ambil 3 kartu dan kita lihatkan kejutan utama yang akan dia berikan kepadamu melalui pertemuan ini. Apa yang membuatkan dia begitu menggebu-gebu ingin segera ketemu kamu? Apakah kejutan-kejutan ini sangat penting bagi dirinya? Atau mungkin sangat penting bagi dirimu? Kita lihatkan ya. Wow teman-teman, beberapa di antara dia ingin datang segera ketemu dengan kamu kerana ada sebuah kabar berita yang ingin dia sampaikan kepadamu. Nah ini teman-teman seperti sebuah telegram ya. Saya menangkap gambaran kabar yang sangat menggembirakan. Maka membuatkan dia benar-benar menggebu-gebu menuju kamu. Nah ini teman-teman kemunculannya yang secara tiba-tiba kerana dia ingin sendiri memberikan kamu kabar berita ini. Tidak mahu mungkin menggunakan orang lain, teman-temannya untuk menghantar kabar ini. Dia menghantar kabar ini melalui dirinya sendiri. Maka ini sangat penting untuk kamu dan sangat penting untuk dirinya. Teman-teman, ini seperti kartu The Rider ya, yang menunjukkan seseorang yang sudah pun dalam perjalanan untuk ketemu kamu dengan segera dan memberikan kamu berita yang membahagiakan ini. Kita lihatkan ya, apakah kejutan yang ingin dia berikan. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin akan datang dengan kereta atau mobil barunya. Nah, dia mungkin ingin a little show off teman-teman ya. Mungkin sebelum ini masih lagi membawa kereta yang lama atau mungkin tidak memiliki kenderaan ya. Teman-teman, saya menangkap gambaran dia ingin membuktikan kepada kamu dia berhasil membeli kereta yang agak mewah, kereta kesukaannya, kereta kesukaan kamu dan datang dengan membawa kereta baru ini untuk membuat kamu terkesan ya, trying to impress you. Saya tidak tahu teman-teman, di sini ada kereta yang seperti sport car ya. Nah ini mungkin kereta impiannya, mungkin juga kereta impian kamu. Teman-teman, tidak tertakluk kepada kereta ya. Walaupun gambar ini gambar kereta, nah mungkin ada beberapa yang akan datang membawa kereta baru ini, mobil yang baru ya, untuk membuatkan kamu benar-benar impress seperti itu. Teman-teman, ini orang yang ingin datang untuk merealisasikan harapan di hatinya bersamamu. Maka membeli kereta baru ini salah satu daripada caranya untuk seperti
ingin mempengaruhi kamu ya, menurut saya. Membuatkan kamu terkesan, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kejutan apa yang ingin dia berikan kepadamu melalui pertemuan ini. Nah ini teman-teman, sudah berhasil membeli mobil yang baru, stability. Teman-teman, ini mungkin seseorang yang sudah bekerja keras ya untuk mengumpul uang dan detik ini mungkin sudah sangat sukses, menduduki jabatan yang baik, posisi yang baik dan ingin memberitahu kamu kondisinya lebih stabil ketimbang sebelumnya. Mungkin teman-teman orang ini sempat mewarisi harta ya, mendapat posisi yang sangat baik, perniagaannya semakin bertambah dan dia benar-benar sudah siap untuk memenangkan hatimu. Nah, ini khususnya bagi dia yang mungkin sebelumnya kondisinya agak lebih bawah dari kamu ya. Mungkin tidak berkecukupan atau belum sukses, maka teman-teman dia benar-benar ingin mempengaruhi kamu dengan membuatkan kamu terkesan. Nah ini mungkin melibatkan orang yang sudah mapan, sudah sukses begitu ya. Okey teman-teman, kejutan yang lain, wow. Teman-teman dia ingin datang meminta maaf. Personally ya, secara peribadi dengan kamu ya. Dia ingin mendapatkan kemaafan darimu. Teman-teman, saya merasakan dari tadi ya, beberapa di antara dia orang yang sudah bersalah terhadap kamu. Dia sempat seperti setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun merasakan dia perlu meminta maaf dengan kamu secara peribadi. Ingin mendapatkan kemaafan darimu ya. Okey teman-teman, selain daripada tanggal-tanggal yang saya berikan tadi ya, tanggal 16 ya, di sini muncul tanggal 31, tanggal 3, tanggal 1, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 15, tanggal 5, tanggal 27, tanggal 2, tanggal 7. Seperti itu ya. Dan juga tanggal 8 teman-teman ya. Nah, ini tanggal-tanggalnya kalian sesuaikan. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu detik ini? Pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu detik ini? Seseorang yang ingin memberikan kamu kejutan di pertemuan empat mata ini nanti. Pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu detik ini? I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. Nah, kerana rasa bersalah yang masih ditanggung di dalam hatinya membuatkan dia merasakan tidak pantas untuk dicintai. Teman-teman, detik ini dia benar-benar merasa so miserable ya, merasa dirinya tidak terurus ya, dan merasakan sangat kehilangan. Seperti kartu The Hermit tadi. Maka teman-teman, dia benar-benar berusaha mencari jalan pulangnya. Mungkin dia sempat merasakan tidak pantas untuk mendapatkan cinta kamu ya. I cannot support your action. It's too much for me to deal with. Ada beberapa permintaan kamu teman-teman yang tidak bisa dipenuhi. Maka di sini teman-teman, ini sangat spesifik energinya. Teman-teman dia mengakui ada beberapa tindakan kamu ataupun permintaan kamu yang terasa seperti agak berat untuk dipenuhi ya. Maka dia seolah-olah tidak dapat mengendalikan segala permintaan kamu atau hal-hal yang kamu inginkan. Teman-teman, energi ini sangat spesifik, mungkin tidak akan resonate bagi semua orang ya. Okey teman-teman, I have lost all control of my life. I keep messing up. Tetapi dia tidak menyalahkan kamu. Walaupun dia mungkin tidak bisa memenuhi permintaan kamu, teman-teman dia merasakan seperti hilang kendali ya. Dan dia sempat menyalahkan dirinya yang selalu seperti merusakkan hubungan kalian. Selalunya teman-teman, itu bukan salah kamu, itu adalah salahnya dia. Dan dia merasakan kerana sikapnya, apapun yang sudah dia lakukan, itu sempat merusakkan segala-galanya. I cannot listen to your voice, it affects my soul. Teman-teman, setiap kali dia memutarkan kembali audio-audio itu ya, ataupun mungkin ada pesan-pesan kamu yang masih lagi tidak disingkirkannya, tidak di-delete. Teman-teman, dia ingin kamu tahu, setiap kali mendengar suara kamu, itu benar-benar mempengaruhi jiwanya. Dia sangat terpengaruh ya, apabila setiap mendengarkan suaramu. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri. Apakah mungkin suara kamu itu membuatkan dia tidak dapat menahan kerinduan di hatinya? Membuatkan dia ketrigger akan sesuatu, mengingatkan dia akan sesuatu yang berkaitan dengan suara kamu ya. Okey teman-teman, energinya sangat spesifik. Kita lihatkan lagi ya. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. Detik ini, tanpa kehadiran kamu di dalam hidupnya, jikalau tidak bertemu dengan kamu, dia hilang keseimbangan, merasakan tidak nyaman. Dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana untuk memperbaiki situasi ini.
Teman-teman ada keinginan kuat untuk memperbaiki segala sesuatu, untuk membangun kembali hubungan ini. Tetapi masalahnya, dia tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Seperti belum menemukan cara ya, atau mungkin dia terlalu yakin apapun yang dilakukannya, itu tidak akan bisa memenangkan hatimu ya. Mungkin dia sempat merasakan energi seperti itu, maka dia sempat merasa kehilangan keseimbangan dan merasakan tidak nyaman. Okey teman-teman, I need to free myself from fear and doubts. I am a cage bird. Nah, ini teman-teman, mentalitas dia yang terlalu terperangkap dalam ketakutan dan keraguan. Teman-teman, jikalau dia selalu menghadirkan hal-hal yang negatif dalam kepalanya, ini akan memburukkan lagi ketakutan yang sedang dirasakannya, keraguan yang sedang dirasakannya. Dia sempat merasa dirinya seperti seekor burung yang terpenjara dalam sebuah sangkar. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin merilis, seperti membebaskan dirinya daripada ketakutan-ketakutan ini dan keraguan yang ada. Seperti takut untuk berbicara denganmu, takut untuk kembali mendekatimu, takut yang kamu akan meragukan cintanya. Dia meragukan banyak hal. Maka jikalau ini tidak bebas daripada pikirannya, teman-teman, dia tahu ya, dia tidak akan siap untuk bertemu dengan kamu. Maka dia perlu membebaskan dirinya daripada pikiran-pikiran negatif ini, ketakutan-ketakutan ini, untuk bertemu empat mata dengan kamu. Sempat merasa dirinya terpenjara seperti seekor burung di dalam sangkarnya. Begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Siapa seseorang yang sedang menggebu-gebu, hatinya sudah tidak tahan dan harus segera ketemu dengan kamu. Okey teman-teman, saya singkirkan seperti ini ya. Saya ambil saja teman-teman ya. Kita singkirkan bahagian ini. Baik teman-teman, sewaktu menyusun initial ini tadi ya, kalian perhatikan di sini ada huruf TUR ya, sempat memberikan saya gambaran seolah-olah ya, mungkin ada yang menonton dari Turki, negara Turki, atau mungkin beberapa di antara kalian sedang berdealing dengan seseorang dari negara Turki. Tidak ada kebetulannya kerana ejaannya TUR seperti itu ya. CFDZ BIOX LKMJ PVYS. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa cinta itu bak seperti duduk di sebelah seseorang dan merasa sangat bahagia, meskipun kamu tidak perlu melakukan apapun. Nah, begitulah perasaannya ketika dia menantikan pertemuan denganmu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.